abang nggak mau minjem sama bapak kamu. Gini aja, daripada kamu mikirin kontrakan melulu nih, ayo kita keluar yuk. Kita jalan-jalan, kita keliling, cari rumah mana yang dijual. Nanti kita beli. Jaga-jaga kita diusir, kita pindah ke rumah itu. Istrinya itu cerita sama saya, sama istri saya, Ustaz, waktu suami saya ngomong seperti itu, saya takut Ustaz. Ya Allah, kejam sekali sih. Udah mah gak dibayar, suami saya jadi gila. Duit gak punya, bayar kontrakan 1,4 gak ada, kok nyari rumah, mau beli. Tapi kata si istri ya, Ustaz, karena waktu itu juga saya pusing kepala saya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ayo kita cari rumah. Berdua-duaan dia cari rumah, Pak. Berdua-duaan dia cari rumah. Kemudian ada satu rumah yang bukan ukuran dia saat itu. Bukan ukuran dia saat itu. Dia ngucap salam gitu. Assalamualaikum. Keluar. Iya Pak, ada apa? Ini benar rumah dijual. Iya benar. Buat siapa? Buat saya sama istri saya. Dilihatin tuh dari atas ke bawah gitu. Nah, ya, masuk dah. Istrinya nggak mau. Kata istrinya, bah, ini bukan rumah kita. Ya abah ketawa. Nih, yang bilang rumah kita siapa? Udah lihat aja. Iya tapi ini nggak pantas. Udah lihat mah gratis gitu. Si istri cerita tuh di depan saya sama istri saya, ya Allah Ustaz, saya nggak pernah masuk rumah bagus, gemeter kaki saya. Suami saya duduk, ditaruhin air. Suami saya nanya, dijual berapa? Yang punya rumah jawab 700 juta. Ngedengar kalimat 700 juta, si istri bangun. Ayo bah, pulang. Ditahan sama si suami. Udah jangan, sebentar. Dia tanya yang punya rumah, kalau 500 juta gimana? Cakep. Si istri berdoa, jangan kasih. Halo 500 juta gimana? Halo 500 juta nggak bisa, karena sudah ada yang nawar 540. Kalau gitu 600 gimana? Istrinya bingung, 600 nih. Kalau 600 juta boleh, kata yang punya rumah. Oke, ya udah rumah ini punya bapak. Kapan bapak mau ngasih DP? Safi ini orang Madura. Ada di sini Madura ada. Kata si Safi, nggak pakai DP ya? Oh, berarti bapak mau ngasih cash? Ya cash. Kalau gitu saya kasih nomor rekening ya. Nggak ada nomor rekening. Nanti saya pokoknya bawa duitnya. Oh kalau gitu bapak kapan mau kemarinnya? Nanti 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Pak, nggak ada DP, mana bisa? Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa katanya. Kalau bapak percaya 2 bulan lagi saya akan kemari bawa 600 juta. Yalah, tapi kalau ada yang beli maaf ya Pak, karena bapak nggak ngasih DP. Enggak apa-apa. Baik, kalau gitu saya minta nomor telepon bapak. Enggak ada telepon dulu. Parah nih, hancur dulu. Istrinya ngeliatin dialog dahsyat ini. Geleng-geleng kepala nih, bener nih. Nggak bener. Pamit. Sampai ketemu Pak, 2 bulan lagi. Baik, makasih. Di depan pintu tuh orang, habis nih Safi dicubit sama istri. Yang bener. 1,4 nih kita cari, 1 tahun gak ketemu, 2 bulan gak ketemu, 600 juta lagi. Safi waktu itu memiliki iman di atas saya, jauh di atas saya. Saya ini udah geblok, ternyata ada yang lebih geblok lagi. Udah selon, kalau urusan sedekah tuh udah selon. Mobil BMW seri 7 belum datang STNK-nya, bang sedekah. Sampai yang ini ria ya, agak sedikit tum'ah. Tapi mudah-mudahan Allah melihat ini sebagai tarbiyah, sebagai uswatun hasanah. Sampai yang punya showroom dan si marketingnya bingung. Ustaz, ini kan belum dipakai ini mobil seri 7. Kenapa mau disedekahin? Oh
oh saya mau dapat 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang belum dibayar tuh. Belum balik nih modal. Bayaran saya ente. Itu seri 7 tuh disedekain sebelum PSI lahir loh. Oh kalau lah kemudian Allah hadirkan PSI kan jadi bayaran saya juga. Syafi'i lebih gila dari saya Pak. Lebih gila, lebih gak mikir. Dan kalimatnya itu ajib. Amazing banget. Apa dia bilang sama istrinya? Kita kan dijanjiin sama Ustaz, sama Allah 10 kali lipat seminggu. Udah 7 minggu. Kalau kita dibayar sama Allah nanti 10 kali lipat, jangan mau. Kita capek nunggunya. Udah ribut juga lagi tiap hari. Jadi Abah nanti malam mau bangun malam. Abah mau berdoa ntar malam sama Allah. Tolong bayar Abah 700 kali lipat. Dan memang Tuhan punya janji 2 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, oh even more. Hingga bahkan tidak terhingga. Dia bilang, si Syafi'i sama istrinya, nanti Abah mau ngomong sama Allah, tolong bayar 700 kali lipat. Abah mau ngomong juga sama Allah, gak usah mikirin kontrakan lagi. Kontrakan urusan Abah aja udah, gimana ntar. Tapi Abah kasih waktu Allah supaya 2 bulan dia bisa bayar 700 kali lipat. Bu, nanti kalau rumah ini berhasil kita beli, kita dibayar sama Allah benar-benar 700 kali lipat, itu berarti 700 juta. Kalau dapat 700 juta, nanti ibu bakal dapat duit 600 juta. Bayarin ini rumah sesuai dengan janji kita 2 bulan. Yang 100 jutanya buat ibu. Alhamdulillah Pak, ini si suami ditinggal di depan pintu. Si istri cerita di hadapan saya dan istri saya, nyatalah sudah Ustaz, bahwa suami saya benar-benar sudah gila ya. Tapi ada bagusnya, karena kata si istri, sejak itu saya sudah tidak lagi bicara tentang kontrakan. Wes pokoknya sudah pasrah, terserah Allah saja. Dan ternyata Allah datang. Ternyata Allah datang. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allah never lie. Allah gak pernah bohong. Kapan Syafi'i butuh duit 1,4 juta rupiah? Akhir Februari. Kapan kejadian ini? Kapan kejadian dia bilang sama si istri, Abah minta dibayar sama Allah 700 kali lipat. Nanti malam Abah mau bangun malam, mau ngomong sama Allah. Nggak usah mikirin kontrakan, pikirin aja tuh permintaan Abah. 2 bulan Abah kasih waktu.
700 kali lipat. Kalau nanti abah dibayar 700 kali lipat, itu berarti 700 juta. Ibu pakai 600 juta buat bayar ini warung, buat bayar ini rumah, dan 100 jutanya ibu pakai buat ngembangin warung. Akhir Februari, dan alhamdulillah Allah membuktikan kebenaran janji. Akhir Februari, alhamdulillah Syafi'i diusir. Benar, diusir dia, enggak bayar. Kalau cerita diberhentiin sampai sini, siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Hari ini loh, hari ini. Kalau cerita ini berhenti sampai di sini, habis itu ya pulang. Gak ada yang mau sedekah. Oh kok gitu endingnya? Diusir. Harusnya kan Hollywood. Akhir bulan Sapi dapat bayar panjang. Bos, pikiran kita jelas bukan pikiran Tuhan. Rencana kita ini bukan rencana Tuhan. Beda sekali. Apa yang kita pikirin belum tentu yang terbaik menurut Allah. Apa yang buruk menurut kita bisa jadi itu yang baik menurut Allah. Safi pindah tuh ke pasar pengungsi Lapindo. Pindah, dagangnya pindah dari rumah pindah ke pasar. Dia pasang tenda cuman muat 2-3 orang, 4-5 orang. Seminggu jalan, siapa sangka janji Allah berbuahnya di situ. Janji Allah berbuahnya di situ. Salah satu fitur PSI yang teman-teman belum menggerakkan fitur itu adalah dia menjadi saluran sedekah yang paling hebat. Fitur itu teman-teman bisa langsung klik depositonya, klik kemudian dia punya uangnya, fut. Coba kalau kita sedekah sendirian 20.000 rupiah jadi apa kira-kira? 4 bungkus nasi. Tapi pernah nggak berpikir kalau kita sama-sama sedekah 20.000, 400.000 orang jadi berapa bos? Jadi berapa? 10.000 aja 400 juta. 10.000 berapa? Kalau kita 400.000 orang, 10.000 4 miliar. Berarti kalau kita bisa sedekah 10.000 saja, semua anggota PSI 4 miliar bos. Jadi apa itu? Apalagi kalau kita sedekah misalkan 2,5% atau 10% dari bonus. Bulan-bulan ini aja kita udah mulai membagi 20 miliaran. Kalau Anda benar-benar disiplin, setiap bulan kita kemudian setiap minggu potongan kita punya sedekahnya 10%. Wah coba 2 miliar tuh. Berapa orang miskin yang kemudian bisa berdayakan? Syafi'i ini kisah seperti ini yang harus Anda jual juga. Bukan cuma transaksinya, bukan cuma kemudian paymentnya, bukan cuma GPay-nya, bukan cuma nanti bonusnya. Syafi'i pindah ke pasar pengungsi, ngelayanin 2-3 orang, 4-5 orang. Tapi ternyata di situ dia berbuah. Ada seorang datang kepada dia, terus nanya, Pak, mau nggak nanganin catering buat pengungsi? Syafi'i sambil ngelayanin bilang, mau. Ya sudah kalau mau saya antar Pak. Diantarlah Syafi'i sama istrinya. Karena keadaan saat itu gawat darurat, nggak pakai cerita rapat, langsung ditunjuk. Kamu sanggup? Sanggup. Kalau sanggup ya sudah kamu yang nanganin catering buat pengungsi. Iseng nih Syafi'i. Setelah deal nanya, maaf Pak, buat berapa pengungsi ya yang harus saya kasih makan? Kata si tim pro ini 6.000 pengungsi, 16.000 pengungsi. Syafi'i itu jadi tamu saya tanggal berapa Bos Selvi yang MDN itu? Tanggal 14 Juni tahun 2008 sama Pak Gunadi CS waktu itu. 14 Juni tahun 2008 Syafi'i dan istrinya menjadi tamu kehormatan di pesantren Darul Quran. 3.500 orang saat itu datang. Dia bercerita, Ustaz dan teman-teman semua, saya nanya berapa pengungsi yang harus saya kasih makan. Orang itu jawab, Ustaz, 16.000 pengungsi. Saya mendengar 16.000 langsung goyang Ustaz. Udah mau pingsan. Kemudian orang itu nerusin 3 kali makan Pak Syahri. Pagi, siang, malam. Saya itu Pak Ustadz dan teman-teman semua, kepala saya langsung pusing.
itu kan 48.000 bungkus. Di mana cari karet gelangnya dia bilang. Dia bilang, di mana nyari karet gelangnya? Yang dia pikirin karet gelang. Betul sih Yusu, dia pikirin karet gelangnya. Dia bilang sama mama dengar sendiri ya. Dia bilang, ketika dengar 48.000, pusing kepala saya. Ini di mana nyari karet gelang sebanyak itu dia bilang. Bos, 2 bulan berturut-turut nanganin catering buat pengungsi Lapindo. Allah bayar dia 1 miliar rupiah. Cash keras begitu dihitung-hitung 1 miliar. Dan dia disiplin. Di hari H dia bayar rumah itu, dia ingetin istrinya. Martin, inget? Bu, inget nggak kita mintanya berapa? 700 kali lipat, Bah. Ini 1 miliar. Berarti yang 300 juta bukan punya kita. Kita bagi yang 300. Dia eksekusi dulu tuh. Dia bagi jadi jalanan, jadi lampu, jadi sapi, jadi ayam, jadi kambing, jadi umroh, jadi haji, jadi macam-macam 300 juta. Kemudian dia tenteng ini duit 600 juta. Dia bayar rumah ini seperti yang dia janjikan 2 bulan yang lalu. Ditanya pakai DP, enggak pakai DP, pokoknya cash. Ditanya nomor rekening, enggak ada nomor rekening. Ditanya nomor handphone, enggak pakai handphone. Kacau ya. Tapi ternyata betul dia tenteng duit 600 juta. Yang 100 juta dia kasih istrinya seperti ucapan dia juga di depan pintu itu. Yang ini buat ibu, buat ngembangin warung ibu. 300 juta dia bagi. Itu terjadi di bulan April tahun 2007. Sedekah di akhir Desember, di awal Januari 2007 berbuah 1 miliar. Sedekah 300 juta di bulan April berbuah apa? Di bulan Oktober 2007 holding company, ada satu holding company manggil dia untuk nanganin catering offshore sampai ke offshore tengah laut dengan total nilai general project 38 miliar rupiah. Tuh Tuhan kalau udah mau bayar 38 miliar rupiah. Dengan entengnya Safi bicara, saya nggak punya duit buat bangun pabrik sekelas proyek ini. Apa kata si holding company? Kami yang bikinkan pabrik. Dibikinlah pabrik itu di akhir Desember 2007. Dia utus wartawan Surabaya Post untuk nyari saya. Jadi wartawan Surabaya Post memuat inspiring story di Surabaya Post, memuat kisah Syafi'i ini. Lalu Syafi'i bilang, kamu bisa enggak nyari Ustaz Yusuf Mansur untuk meresmikan pabrik ini? Kalau tidak ada dia izin Allah, ini pabrik tidak akan berdiri. Datanglah saya kemudian mendengar cerita beliau di Bandara Juanda. Yang hebat Pak, yang amazing. Dia nanya sama saya setelah berpisah, Ustaz, apa lagi yang harus kami lakukan? Dia nanya Pak, tapi rumah yang dibayarin 600 juta masih ada enggak? Udah saya duga, dia bilang, udah saya duga. Pasti mau nanya itu, dia bilang. Siap Ustaz, sami'na wa ta'na. Saya dan istri saya sudah siapkan rumah itu memang. Sewaktu-waktu ditanya sama Ustaz, ini dia buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau kita gimana? Sedekahnya kita gimana? Kalau ada duit 110.000, kalau ada duit 110.000, kita 10.000. Kalau ada 115.000, kalau duitnya 116. Ini yang celaka nih. Duit kita 100.000 ngepas, belum ditukerin. Jadi nggak sedekah? Wah, kacau memang. Padahal kalau ada duit 110.000, ada 100-an, ada 10.000-an. Kalau kita sedekah yang 10.000, dibayarnya cuma 100. Tuh. Tapi kalau kita sedekah yang 100, jadi 1.010.000. Pilih mana? 100 atau 10? Tetap 10. Kenapa? Nggak percaya. Coba, saya butuh volunteer 1 orang. Coba 1 orang.
Oke, yang pakai jas putih, ini maju. Mudah-mudahan ini korban yang betul. Alhamdulillah. Sip, mantap. Tepuk tangan dulu buat beliau. Penjelasan tentang sistem sudah, penjelasan tentang filosofi sudah, penjelasan tentang background sudah. Hari ini saya berceramah tentang persoalan konten, maksimalisasi anggota. Saya mengatakan kepada saudara semua, bagaimana kalau kemudian kita juga bergerak, saling bersedekah, mengumpulkan duit sedekah. Jelas kemudian proyek-proyek amalnya luar biasa. Kita bisa benahin, kalau misalkan gini ya, kita punya anggaran Rp20.000 per bulan atau 8 miliar dalam 1 bulan. Kemudian untuk ditulin WC sekolah-sekolah di pedalaman misalnya, itu kan nggak mahal juga. WC berapa sih di pedalaman sekolah-sekolah yang pinggir-pinggir? 50 juta beres tidak? 100 juta beres tidak? Berarti akan ada berapa? Ada 80 sampai 800 sekolah yang bisa kita betulin gentengnya tiap bulan loh. Itu aksinya PSI. Subhanallah. Kita tanya dulu beliau. Mas, siapa namanya? Noval. Mas Noval. Dari mana Mas Noval? Surabaya dah. Surabaya, tepuk tangan buat Surabaya. Mas Noval, bawa duit sekarang. Bawa dah. Bawa berapa? Mana lihat dulu. Ambil dulu. Bawa tangan buat Noval. Yang dekat ini. Ada? Oke. Ini mau? Jadi coba sini. Coba lo depan ada ini. Hebat. Siapa namanya? Heru, bawa duit tuh. Bawa berapa? 100 lebih. Yang mana sini? Lebihnya mana? Alhamdulillah. Nah, sip. Sambil nunggu Noval ya. 150.000. Ini kalau komposisinya begini, ada 100, ada 20, ada 10. Kan biasanya kan yang sedekah 10 ya, biasanya. Oke. Kalau ente sedekah yang 10, ente sedekah yang 10. Ini pegang. Duit ente jadi berapa? Enggak. Jadi 100. Jadi 100. Ini dikali 10 toh, 100 tambah ini dong. Iya. Jadi 240. Ya. Coba bilang bareng-bareng. Bukan berkurang. Ayo. Tapi bertambah. Bukan berkurang, tapi bertambah. Pertanyaannya, bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Oke? Karena kalau judulnya tinggal berapa, dia akan jawab tinggal 140. No. Jadi berapa? Kalau jadi berapa, maka jadi 240. Tapi kalau yang 10.000 ini ente pegang, yang 140 ini ente sedekah, jadi berapa? Ini kali 10 tambah ini 2.400. 2.400.000. 1.400.000. 10.000. 1.410.000. 1.410.000. Oke. Pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Hah? Yang ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Ente punya tabungan nggak? Berapa tabungan? 700. Oke. Kalau ini saya suruh simpan, bandingin 150 sama 700, ente pilih yang mana? 700. 700. Kenapa pilih 700? Lebih gede. Lebih gede. Punya motor nggak? Punya. Punya. Ada BPKB-nya? Ada. Oke. Harganya berapa? 6 juta. 6 juta. Kalau 6 juta, 700 sama 140, gedean yang mana? 6 juta. Kalau 6 juta lu kasih, dikasih sama Allah berapa kali? 60. Pilih yang mana? 140, 700, apa yang 6 juta? Garuk-garuk dulu. Kenapa lu garuk-garuk? Yang motor. Hah? Yang motor. Yang benar. Iya, Pak. Oke, salaman. Siap. Namanya apa tadi? Heru. Kita doain. Mudah-mudahan dia dapat bonus senia dari PSI. Insya Allah. Iya dong, iya kan? Kan kalau sedekah motor dapat mobil.
Insya Allah. Ente jangan protes. Tuhan yang ngasih tahu, bukan saya ini urusannya. Ente kalau mau protes, protes ke Allah sana. Aneh kan cuma nyampein doang berita dari dia. Siapa yang sedekah akan diganti yang lebih baik. Lebih baik mana motor sama mobil? Sepakat dong, lebih baik mobil. Bahasanya saja adalah bahasa saya. Selamat bersedekah motor, ya. Kalau nggak jadi resikonya hilang loh. Oh udah janji. Saksi ya. Oke, tepuk tangan buat beliau. Noval, kayaknya lebih gede. Pal, bawa berapa tadi? 2 juta tuh. 2 juta. Ente kemarin tuh tahu dong resikonya ya? Tahu apa resikonya? Ya dekat lah. Baik, kalau 2 juta tuh jadi berapa, Pak? 20 juta tuh. Itu kalau dibayar sama Allah 10 kali lipat. Bagaimana Noval bayangin dibayar sama Allah 700 kali lipat? Jadi berapa tuh 2 juta? 20. Berapa dan enggak tahu. Capek mikirnya. 2 juta kali 700 berapa? 1,4 miliar rupiah. Dan 1,4 miliar rupiah hari ini, malam ini udah ada yang dapat dari PSI. Udah ada yang dapat dari PSI. Tepuk tangan buat Bu Selvi semua. Berdiri Bu Selvi. Nah ini dia udah dapat. Jadi salurannya udah ada gitu loh. Salurannya udah ada. Yang nggak ada salurannya aja, model kayak Syafi'i tadi, nggak ngerti dari mana caranya Allah bayar, dia yakin. Apalagi ukuran kayak Noval, insya Allah. Mana dia 2 juta? Yes. Alhamdulillah. Penglaris. Ini 2 juta nih. Oh 1 juta. Aneh biasa megang duit soalnya. Tahu tipis masih. Mana di situ? Nggak apa-apa ngutang, nggak apa-apa. Lu Oke Pak, terima kasih banyak. Thank you. Alhamdulillah, makasih. Salam sama keluarga nggih. Oke, ya. Sudah. Makasih. Pok tangan dulu buat Novel. Oke, saya ajarin sebelum tutup. Sebelum tutup, poinnya hari ini adalah poinnya. Saya pengen Bu Selvi, Pak Martin, Pak Ivo, Widi, dan teman-teman leader, termasuk juga Yosio ini, alhamdulillah makasih udah nyempetin hadir sama teman-teman. Ibu bapak yang terhormat, poinnya malam hari ini melengkapin pembahasan-pembahasan tentang PSI. Saya yakin rekaman-rekamannya sudah ada di tangan-tangan leader semua. Jadi saya pengen setiap pertemuan beda. Malam hari ini saya ingin mengingatkan Anda semua potensi sedekah yang luar biasa yang bisa kemudian kita gerakkan. Bila saya punya pasukan Anda ini jadi prajurit Tuhan, jadi prajurit Allah, the soldier of God, Jundullah, jadi tentara Allah. Saya kemudian membroadcast nanti lewat layanan SMS, woi kita bantu yuk kelut, woi kita bantu yuk A, kita bantu B, kita bantu C, kita bantu D. Luar biasa, luar biasa. Nah, sebagai oleh-oleh Anda pulang malam hari ini, saya pengen nanya dulu sama saudara-saudara semua. Siapa yang sudah punya mobil ada BPKB-nya? Kelihatan nih yang takut-takut gua ngacung gak ya? Kalau gua ngacung tadi dipanggil lagi. Kalau gua dipanggil hilang deh mobil gua. Oke, yang nggak ngacung gua doain hilang mobilnya. Siapa yang punya mobil udah ada BPKB-nya? Ada yang ngacungnya begini. Ngacung juga tadi. Gua takut dipanggil sama Ustadz nih. Siapa yang mau jadi volunteer maju ke depan? Dari sekian yang ngacung, siapa yang mau saya ajak bicara? Iya maju aja ke depan. Gak usah saya panggil. Siapa yang mau maju ke depan? Ini maju sini. Novel maju lagi. Wah luar biasa. Ilmu yang satu ini Pak, ilmu mahal. Ilmu mahal dan asli berhasilnya. Insya Allah, garansi Tuhan. Iya dong garansi Allah toh. Salim lagi, luar biasa. Pak, wah luar biasa. Oke. Makasih. Makasih. Ini tadi nyanyi bareng Slang ya.
ngontrol lewat handphone. Ya, kan disiarin langsung ini. Streaming loh ini. Alhamdulillah. Ini anak bapak. Masya Allah. Bapak, ente mobil apa ya punya? Saya punya Rubicon Wrangler. Udah selesai sih kalau Rubicon ya. Ya. Saya tadinya berharap mobilnya Kijang gitu. Persennya. Oke. Novel minggir sebentar. Tetap di sini ya. Saya tiap bulan, hampir tiap bulan sedekah mobil dan nggak pernah kosong garasi saya. Tiap bulan, hampir tiap bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan saya ini ria dan sum'ah. Enteng aja enteng betul doa. Kenapa? Karena saya tahu dia pasti balas. Hari ini saya termasuk orang yang paling kaya sedunia hari ini. Kenapa? Karena mobil saya banyak pak, ganti-ganti, tiap hari ganti, tergantung yang jemput siapa. Halo yang jemput gua pakai Rubicon, ya gua pakai Rubicon. Ya udah nggak perlu juga gitu loh. Udah nggak ada lagi ketan harus punya mobil enggak. Kenapa? Karena main enteng-enteng aja gitu. Jadi ngerasain alhamdulillah. Pak, siapa namanya? Pak Supad. Pak Supad. Masya Allah Pak Supad maju ya. Pak Supad dari mana? Dari Indramayu. Indramayu, tepuk tangan buat Indramayu. Pak Supad, mobilnya apa? Saya belum punya mobil, cuma punya motor Pak. Oke, tepuk tangan lagi dong. Iya, punya motor tuh. Berarti motornya mau disedekahin, Insya Allah. oh ya? Nanti nggak punya motor lagi? Ya ikhlas lah. Ikhlas. Ikhlas. Subhanallah. Kita doain ya. Mudah-mudahan bukan cuma diganti sama Allah motornya, tapi bisa pergi haji. Amin. Ya, Cita-cita ya. Udah pernah umroh belum? Oke, saya berangkatin umroh. Saya ngeberangkatin umroh bapak. Coba, motornya belum dikasih tuh, ya, tapi sudah dibayar sama Allah. Pak Hari, tolong diurus keberangkatannya ya, bulan depan. Pak, bulan depan berangkat umroh. Oke. Siap, insya Allah. Oke, makasih. Nah, doain saya Pak. Ya, insya Allah. Mbak, siapa namanya? Dian. Mbak Dian. Ini ya. Mbak Dian. Sama suami kemarin? Mana? Hati suami ada? Saja. Oke. Mbak Dian, kemarin yang saya tadi bilang siapa yang punya mobil gitu? Ada mobil? Mobil apa? Apa? Oke. Tahun 2005. Sudah ada BPKB? Ada. Kalau nanti beliau niat sedekah, tapi suaminya tidak setuju, apa yang harus dilakukan oleh dia? Kalau suaminya tidak setuju, nggak usah sedekah. Kalau suaminya tidak setuju, tidak usah sedekah. Begitu juga suami. Kalau istri tidak setuju, tidak usah sedekah. Yang penting Allah udah catat niatnya. Niatnya insya Allah akan sampai seakan-akan dia sudah bersedekah. Yang penting jangan janjian sama suami. Nanti gua maju lu bilang jangan ya. Gitu. Dian, mobil Innova tahun 2005. Kalau Dian salaman hari ini, malam hari ini, Dian sedekah itu mobil Innova tahun 2005. Besok nih, besok, nggak bohong saya, nggak bohong. Insya Allah besok beliau akan pakai Alphard. Pagi besok, sebelum jam 12. Sebelum jam 12, sebagai ganti dari Allah buat beliau. Ini bukan sihir. Ini bukan sihir, Anda semua saksinya, 1000-an orang ini jadi saksi bahwa Dian sedekah malam ini mobil Kijang, besok dia akan pakai mobil Alphard. Boleh Camry, terserah dia pilih, terserah maunya apa. Pokoknya kita tinggal minta besok tuh mobil parkir, insya Allah. Nah bagaimana caranya? Inilah yang saya kasih sebagai oleh-oleh terakhir malam hari ini untuk Anda semua. Iya caranya. Bu Dian punya, nanti di template ya, Ibu siapa namanya? Bu Suci. Nova nanti di template ya. Jadi tinggal di template, saya tidak perlu bertanya lagi. Template kasus beliau. Kijang tahun 2005 jual. 2005 laku berapa? Mana tukang mobil? Laku berapa? Laku berapa? 130 ya.
taruhlah 130 juta, oke? 130 juta, nanti beliau sedekahin cukup 50 juta saja. Cukup 50 juta saja. Atau 80 juta saja. Lalu 50 jutanya untuk sewa mobil Alphard. Ntar dulu. Ini buku terbaru saya, judulnya The Art of Giving. Seni bersedekah. Kalau Sun Tzu punya The Art of War, saya punya izin Allah SWT The Art of Giving. Apalagi kalau Rubicon nanti ya, bisa jadi pesawat jet. Oh iya, saya sedekah punya pesawat. Kalau dipikir-pikir, dari mana juga saya punya pesawat? Terus saya pikir, oh iya ya. Nggak bohong. Coba aja lo kaliin 800 juta, lo kaliin 700 kali lipat, pesawat Pak. Yang penting jangan bocor, syarat yang ketentuan berlaku. Maksudnya bocor begini, Noval sedekah malam hari ini, tapi besok malamnya dia berzina, ya nggak berlaku dong. Janji Tuhan nggak berlaku dong. Jangan dibolongin. Kalau nggak dibolongin, janji Tuhan mah nggak pernah meleset. Badian ngomong sama suami, sedekain, begitu jual sedekain 80 juta saja. 50 jutanya buat sewa mobil Alphard. Mobil Alphard kira-kira sewanya berapa duit lepas kunci? 20 juta dapat? Kurang lebih ya. Berarti kalau beliau punya anggaran sewa 50 juta, bisa pakai mobil Alphard kira-kira 2 bulan. Betul? Nikmati mobil itu selama 2 bulan. Kalau nggak usah sewa, ya lebih bagus lagi. Kalau nggak usah sewa, nggak usah, berarti nggak beresiko. Sewa tuh maksudnya begini. Nanti kan ada pertanyaan nih. Tadinya mobil sendiri Ustaz, kok sekarang jadi sewa? Mobil sendiri sama sewa sebenarnya nggak ada bedanya, karena kita nggak pernah bawa BPKB-nya. Yang penting nggak usah ditulis mobil sewaan, nggak perlu. Oke? Terus kemudian The Winner bilang, kalau kamu yakin dalam 3 bulan kamu bakal dapat Alphard baru, maka itu yang akan terjadi. Masa kita sama Tuhan lebih gak percaya lagi? Nggak mungkin. Kita seakan-akan ngasih kesempatan sama Allah 2 bulan, kira-kira begitu. Kenapa? 80 juta dikali 10, 800 juta. Beli deh Alphard baru. Ini permainan, the art of giving. Karena bukan apa-apa Pak, kalau saya tidak buka atas izin Allah pikiran saudara semua, saudara selalu bersedekahnya di kantong. Ah, gue gak ada duit. Padahal dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya emas, dia punya deposito, dia punya kemudian belanjaan-belanjaan yang mahal-mahal, yang kalau dia sedekahin itu uang juga. 50 juta saving buat sewa, insya Allah sewa berakhir, mobil yang barunya sudah didatangkan Allah. Tapi Budian tadi sempat saya dengar bisikan, kalau saya sedekahin semua saja gimana Ustaz? Kalau disedekahin semua saja, maka penggantiannya bukan 80 juta dong, tapi penggantiannya 130 juta. Ustaz maaf, kalau saya sih nggak mengharap balasan dari Allah. Saya mengatakan malam hari ini salah. Kalau Anda tidak mengharapkan balasan dari Allah, salah. Karena Anda begitu sombong, tidak mengharapkan balasan dari Allah. Kita bukan pamrih, saking kita percaya sama Allah. Saya kasih tahu, kalau saudara sedekah tanpa meminta, saudara dapat pahala berapa? Saudara sedekah nih, sedekah aja, nggak minta sama Allah, nggak berdoa, nggak pengen sesuatu dari Allah, berapa pahala? 1 pahala, namanya pahala sedekah. Tapi pahala minta nggak dapat. Boleh nggak Anda minta tanpa sedekah? Boleh nggak? Boleh. Kalau ada pertanyaan begini, kalau sedekah aja, jangan minta-minta, saya sangat tidak setuju. Contoh beliau, ya Allah saya pengen umroh, boleh nggak? Boleh. Lalu malam hari ini dia sedekah tuh motor, terus dia berdoa misalkan, ya Allah saya pengen umroh, terus kita jadi nggak boleh minta, berarti sedekahnya menghalangi permintaan dia. Nggak benar, logikanya salah. Logikanya harusnya begini, kalau belum sedekah saja boleh meminta, apalagi setelah bersedekah. Ibu Suci, selamat bersedekah. Tinggal pakai teori seperti tadi. Nova juga begitu. Silakan pakai teori tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kita bersedekah yang besar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pak Faad, nanti tolong
Papa tolong dicatat dulu sama Pak Hari ya. Bulan depan langsung berangkat, insya Allah. Novel, Rubicon. Wah, dahsyat. Dahsyat, Pak. Kebayang sama saya, dia bakal punya showroom. Saya atau malah udah punya showroom. Saya cerita dikit. Saya datang ke kiai. Ada satu kiai bilang begini saya, antum nih hubud dunia Ustaz, cinta dunia. Maksudnya cinta dunia gimana kiai? Nanti kemari bawa mobil merah, kemari bawa mobil hitam, kemari bawa mobil biru. Ada berapa sih mobil ente? Banyak benar. Saya tidak menjawab dengan jawaban seperti pertanyaan beliau, tapi saya cuma jawab begini, kiai, kalau seseorang sedekah satu mobil, dibalasnya berapa mobil? Oh, kalau pakai itu sih emang ya 10 mobil. Itu kalau Allah balas 10 mobil. Kalau Allah balasnya dengan 700, berarti punya berapa mobil? 700 mobil. Nah itulah saya bilang, alhamdulillah. Dia ketawa. Iya ya, aneh gak pernah sedekah mobil nih, di mobil ini terus. Terus saya bicara sama istri ketika kami mengeksekusi 4 mobil di Masjid Nabawi di Madinah. Saya bercanda sama istri saya, nah, kalau kita pakai teori 700, berarti Allah bayar kita 2.800 mobil. Nah mungkin nih mah, masa sih Allah bayar 2.800 mobil? Mau parkir di mana? Ilmu saya belum menjangkau ilmunya Allah dan tidak akan pernah menjangkau. Tapi saat itu benar-benar tidak terpikirkan oleh Allah kalau Allah bisa membayar saya dengan menjadi pemilik baru Cipaganti. Allah bisa membayar saya dengan saya menjadi pemilik baru Astra. Nggak pernah terbayangkan waktu dulu. Kalau kita sedekah 4 mobil dikali 700 nih 2.800 mobil. Nah, mungkin ya Allah balas kayak gitu. Tapi ketika saya berhadap-hadapan dengan owner Cipaganti, di situ saya baru aminin, baru yakin, baru kemudian Allahu Akbar, takbir. Bagaimana tidak? Cipaganti punya 4.000 armada. Kalau eksekusi ini berhasil, perpindahan tangan ini berhasil, berarti saya memiliki 4.000 mobil, lengkap dengan 6.000 sopir, 600 alat berat. Artinya jangan menyepelekan omongan bercanda. Kalau you sedekah 1 Rubicon bakal jadi ATPM terbesar, mungkin saja. Karena buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tentu saja saudara, saya tidak akan bertanya di sini. Saudara pikir sendiri saja. Udah punya istri? Dah, dialog sama istri. Gimana Neng kalau kita sedekah Rubicon? Insya Allah istri sampean tidak akan setuju. Tar dulu nih, apa kata istri beliau? Jangan cuman situ yang sedekah Rubicon, saya juga mau sedekah Mercy saya. Jadi sedekahnya 2 ya. Terima kasih Mas Taufan. Mudah-mudahan berkenan mengeksekusi Rubiconnya. Malam hari ini saya tidak berkepentingan sama sekali terhadap sedekah saudara. Dimanapun saya tidak berkepentingan. Tidak ada kepentingan saya. Apalagi